Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Ayustari dari kelas B Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201855. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya persediaan. Nah, di dalam total biaya persediaan ini, apa sih yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada konsep tentang biaya, yang kedua ada biaya dalam persediaan, dan yang ketiga ada total cost atau biaya tetap persediaan. Nah, kita akan bahas yaitu konsep tentang biaya. Nah, bagaimana sih konsepnya itu? Nah, untuk menghasilkan sesuatu apakah itu barang atau jasa, maka perlu dihitung dan diketahui besarnya biaya yang akan dikeluarkan itu berapa atau yang perlu yang kita kemungkinan untuk diperoleh itu berapa. Nah, jadi di sini dalam buku Winardi tahun 2002, biaya merupakan suatu masalah yang cukup luas. Oleh karena itu di dalamnya terlihat dua pihak yang saling berhubungan. Bila mana kita memperhatikan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu proses produksi, maka dapat dibagi ke dalam dua sifat. Yang pertama yaitu ada biaya bagi produsen adalah mendapat bagi pihak yang memberikan faktor produksi yang terbaik pada perusahaan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis biaya menurut Hartanto tahun 2021. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada biaya variabel dan yang kedua ada biaya tetap. Nah, biaya variabel di sini adalah sejumlah biaya yang ikut berubah untuk mengikuti volume produksi atau penjualannya. Lalu yang kedua ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini adalah sejumlah biaya yang tidak berubah walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualannya. Nah, selanjutnya di sini ada unsur-unsur biaya. Di sini terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama ada manufacturing cost. Yang kedua ada manufacturing expenses. Dan yang ketiga ada commercial expenses. Nah, yang pertama ini adalah frame yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada frame cost, yaitu biaya utama. Biaya utama itu adalah biaya dari bahan-bahan secara langsung dan upah tenaga kerja langsung dalam kegiatan pabrik. Nah, yang kedua ada direct material, yaitu semua bahan baku yang membentuk keseluruhan bahan dan dapat secara langsung dimasukkan ke dalam perhitungan kerja pokok. Nah, dan yang ketiga ada direct cost, yaitu setiap tenaga kerja yang ikut secara langsung pemberian sumbangan dalam proses produksinya. Dan yang kedua ada manufacturing expenses, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada indirect labor, yaitu tenaga kerja yang tidak terlihat langsung dalam proses produksinya. Dan yang kedua ada other manufacturing expenses, yaitu biaya-biaya tidak langsung selain dari interest labor dan interest material. Dan yang ketiga yaitu ada inferential expenses. Terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada selling expenses adalah semua ongkos yang dikeluarkan setelah selesainya proses produksi sampai pada saat penjualannya. Nah, dan yang kedua ada administration expenses, adalah ongkos-ongkos yang meliputi ongkos perencanaan dan pengawasannya, termasuk kayak biaya eh, biaya ongkir, terus biaya biaya ongkos-ongkos yang barang yang harus dikirim, kayak gitu. Nah, lalu
kita masuk ke biaya dalam persediaan. Nah, salah satu tujuan utama yang ingin dicapai dengan adanya pengendalian persediaan adalah meminimumkan biaya operasi total perusahaan. Nah, menurut Nasution 2008 mengemukakan bahwa biaya sistem persediaan adalah semua pengeluaran dan kerugian yang timbul akibat adanya persediaan. Nah, biaya-biaya dalam persediaan ini dapat dikelompokkan atas biaya pembelian. Yang pertama ada purchasing cost, yaitu biaya pengadaan. Yang kedua ada procurement cost, yaitu biaya penyimpanan. Dan yang ketiga ada holding cost, yaitu biaya kekurangan persediaan. Nah, lalu kita lanjut. Di sini ada biaya dalam persediaan. Biaya dalam persediaan ini pembelian merupakan biaya yang timbul dari pembelian barang atau bahan baku. Besarnya, biaya pembelian ini tergantung pada jumlah barangnya atau bahan bakunya yang dibeli dengan harga satuan pada bahan baku tersebut. Nah, dalam kebanyakan teori persediaan, komponen biaya pembelian tidak dimasukkan ke dalam total biaya sistem persediaan karena diasumsikan bahwa harga barang per unit dipengaruhi oleh jumlah barang yang dibeli sehingga komponen biaya pembelian untuk periode waktu tertentu kontan dan hal ini tidak akan mempengaruhi berapa banyak barang yang harus dipesan. Nah, selanjutnya kita langsung bahas tentang biaya dalam persediaan. Nah, di sini biaya persediaan dalam biaya pengadaan atau procurement cost. Nah, di sini biaya pengadaan ini merupakan total biaya pemesanan dan pengadaan barang atau bahan baku sehingga siap untuk digunakan atau diproses lebih lanjut. Nah, biaya pengadaan ini bedakan atas dua jenis sesuai asal barang, yaitu yang pertama ada biaya pemesanan yang disebut dengan ordering cost. Yang biaya pemesanan ini adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan barang dari luar. Nah, biaya pemesanan tidak tergantung dari jumlah barang atau bahan baku yang dipesan, tetapi tergantung pada berapa kali pesanan yang dilakukan. Biaya ini diasumsikan konstan untuk sekali pesan saja. Nah, yang kedua ada biaya pembuatan atau stock cost. Biaya pembuatan adalah semua biaya yang timbul dalam mempersiapkan produksi suatu barang, yaitu biaya ini timbul di dalam pabriknya. Jadi tidak ada di luar pabrik. Nah, selanjutnya ada biaya penyimpanan atau holding cost. Nah, biaya ini merupakan semua pengeluaran yang timbul akibat penyimpanan barang atau bahan baku. Nah, biaya ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama ada biaya modal. Dan yang kedua ada biaya gudang bila gudang dan peralatan disewa. Nah, dan yang ketiga ada biaya kerusakan dan penyusutan barang yang disimpan dapat mengalami kerusakan dan penyusutan karena beratnya berkurang atau jumlahnya berkurang karena hilang. Nah, biasanya kan ada tuh barang yang disimpan di gudang yang udah lama ternyata nggak kejual. Nah, itu bisa menjadi akibat penyusutan pada suatu pabrik. Dan yang selanjutnya ada biaya kadaluarsa barang. Nah, perlu bagi semua pabrik itu diusahakan apalagi untuk produksi tentang makanan atau pabrik skincare tuh kita perlu mengecek tanggal kadaluarsanya karena kita harus bisa mengurangi yang namanya buat pembiayaan ke depannya. Dan selanjutnya ada biaya asuransi barang yang disimpan. Nah, barang yang disimpan ini diasuransikan untuk menjaga
dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, biaya asuransi tergantung jenis barangnya ya, yang diasuransikan itu, dan perjanjian dengan perusahaan asuransinya tersendiri. Nah, yang terakhir ada biaya administrasi dan pemindahan biaya. Nah, biaya ini dikeluarkan untuk mengadministrasikan persediaan barang yang ada, baik pada saat pemesanan, penerimaan barang, maupun penyimpanan dan biaya untuk memindahkan barang, termasuk upah buruh yang peralatannya holding. Nah, selanjutnya kita masuk ke biaya kekurangan persediaan. Nah, biaya kekurangan persediaan ini adalah biaya yang timbul karena adanya permintaan yang tidak terpenuhi sehubungan dengan kebiasaan persediaan atau biaya yang timbul akibat kehabisan bahan dan pemesanan masih menunggu waktu. Biaya kekurangan persediaan dapat diukur dari yang pertama ada kualitas tidak dapat dipenuhi. Biasanya diukur dari keuntungan yang hilang karena tidak dapat memenuhi permintaan atau dari kerugian akibat terhentinya proses produksi. Nah, kondisi ini diistilahkan sebagai biaya penalti atau hukuman keiringan bagi perusahaan. Nah, biasanya di dalam perusahaan itu ada yang namanya penargetan. Jadi kita harus ditargetkan misalkan hari ini harus memproduksi 50.000 pieces misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita kurang dari 50.000 pieces itu, pasti bakal ada penghambatan dari pengirimannya atau dari apapun itu. Yang pasti akan ada yang namanya penghambatan karena tidak sesuai dengan target. Nah, yang kedua ada biaya pemenuhan biaya ini diukur dari waktu yang diperlukan untuk memenuhi gudang. Nah, yang selanjutnya ada biaya pengadaan darurat kelebihan biaya yang dibandingkan pengadaan normal dapat dijadikan ukuran atau penentuan biaya pengadaan akurat. Nah, selanjutnya ada total cost, yaitu biaya total persediaan. Nah, total cost adalah total biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan dapat menjadi lebih efisien jika perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah barang yang tepat untuk dipesan kepada supplier, sehingga persediaan yang dipesan tidak kurang dan tidak melebihi yang dibutuhkan untuk proses produksi atau distribusinya. Nah, gimana sih caranya kita supaya tahu atau supaya bisa tidak melebihi atau tidak terkurangi biaya produksinya gitu ya. Nah, di sini ada contoh rumus menggunakan VOQ. VOQ. Nah, di sini jika perusahaan dapat mempengaruhi berapa jumlah barang yang tepat untuk dipesan, hal ini juga dapat mengefisienkan biaya. Nah, biaya yang tadinya yang dikeluarkan akibat pemesanan barang yang berlebih dapat diefisienkan dengan memesan barang yang lebih dengan kebutuhannya. Nah, jumlah barang yang harus dipesan dapat diketahui dengan menggunakan rumus perhitungan. Di sini ada contoh rumus AOQ secara umum. Nah, total biaya persediaan dengan model perhitungan VOQ ini dapat dirumuskan. Nah, ini rumusnya. Di sini ada keterangannya. Nah, untuk contohnya mungkin bisa nanti di episode selanjutnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.